Biasanya kalau ketemu sama selebriti, selain dia memang punya keahlian, tapi juga punya prestasi di bidang yang lainnya. Betul. Apalagi kalau olahraga ya. Bener. Oh sih. Ada salah satu anggota dari keluarga Gen Halilintar. Kalian tebak ya. Siapa? Dia kemarin baru juara 2 olahraga. Olahraganya kayak gini. Kalian tebaknya olahraga apa? Apa itu? Loncat indah. Salah. Apa? Renang. Kok renang gitu? Kan awalnya gini, terus ser gitu. Ya loncat juga indah sih. dong. Tapi ini Renang. juga bisa skipping. Kenapa skipping? Itu kan begitu juga. Seret gitu. Ya udah. Tapi lombanya. Ini ya. Bener bisa juga sih. Semuanya bisa diatur apabila kita menginginkan sesuatu. Kemarin dia jadi juara 2 lomba renang antar Sekarang. selebriti ya. Sekarang. Sekarang kita hadirkan langsung di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Sai Halilintar. Selamat datang kembali. Silakan. Champion. Lu ada lagi gaya lain. Waduh. Keren ya Kalau gayanya. kemarin, Macam Elvis Presley. kalau kemarin gaya eksekutif ya, sekarang gaya ini. Back to 70s gitu ya. Di tengah-tengah dikit. Oke. Saya Halilintar selamat yang kemarin Oh juara ini 2. Belja Terima Academy kasih. dipakai sih. Keren banget. Enggak dong. Punya laki. Punya kakak. Sai juara 2 itu kan bukan hal yang gampang ya. Iya, bisa mengalahkan begitu banyak sekali lawan-lawan kamu. Kita ucapkan selamat dan kami juga ucapkan terima kasih sudah mampir di sini. Kita mau kasih lihat cerita Saya Halilintar juara 2 lomba renang. Silakan sayang. Saya Halilintar juara 2 ya. Itu kemarin ngambil berapa meter tuh? Total 150 meter. 150 meter berarti 3 kali bolak-balik. 3 kali ya? bolak-balik. Gaya apa? Jadi yang pertama kita gaya bebas. Gaya bebas. Habis itu gaya dada. Habis itu mix. Jadi kita ngetim dari woman dan man. Tuker-tukeran. Oke, itu awal mulanya kamu bisa ikutan celebrity competition untuk lomba renang tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya sangat mengagetkan. Karena ajakannya 1 hari sebelum pertandingan. Hanya 1 hari? 1 hari setengah lah Bu ganti ya. Aha. Jadi bener-bener setelah diajak langsung kita latihan hari itu juga. Wow. Oh berarti Sedangkan aku nggak pernah latihan berenang sama sekali. Oh gitu, nggak pernah latihan Nggak pernah sebelumnya? berenang. Nggak pernah latihan atau nggak pernah renang? Renang pernah, maksudnya sama adik-adik kan main-main Renang air bercanda gitu, kan? main-main Renang bercanda air. bukan renang serius kan? Nggak pernah Iya. berenang serius sama sekali. Tapi skill dia banyak ya, kemarin Iya golf loh. ya. Iya, Sekarang golf. renang ya. memang ketertarikan kamu di bidang olahraga begitu Olahraga, besar ya? ya. Aku lebih jiwa kompetitifnya itu. Oh jiwa kompetitif. Oh maunya berkompetisi. Kemarin saingannya siapa aja selebriti? Saingan terberat menurut kamu siapa? Kemarin tuh semuanya pada humble-humble gitu kan. Jadi kita nggak tahu siapa yang jago. Aha. Tapi kita adalah kerasa-kerasa ini kayaknya orang perenang nih kan. Badan putih-putih, terus bersih semuanya perenang nih. Oke, tapi selebriti yang ikutan siapa aja saat itu bersama? Kemarin ada Emir, ada siapa? Tara Budiman ikut Tara juga? Budiman, Oke. terus ada Pangeran, Itu olahraga. terus ada olahraga, terus ada petinju Indonesia yang champion, Randy, Oke. terus ada Kamal dan ada beberapa satu lagi. Ya gue juga kayaknya mau Banyak. ikutan turnamen juga juga Mau sih. ikut turnamen Sebentar, apa? kalau lu kan kalau dia gaya dada, gaya punggung, kalau lu sama gua gaya gibrig. Itu pasti kita menang. Pak. Pasti lu juara satu. Itu gibrig kan keganggu ya. Juara aja kita. Mereka mundur bukan berkompetisi ya. Kayak kita mau kasih lihat yang satu ini. Barangkali ini ada salah satu alasan kenapa kamu bisa jadi juara 2 kemarin. Oke. Iya. Juara 2 lomba renang meski minim latihan, Sai Halilintar punya mental pemenang didikan sang ayah. Wow. Menurut kamu Abi itu mengajarkan hal apa yang bisa kamu ambil sampai akhirnya kamu punya jiwa apa ya, berjuang yang sangat luar biasa. Berjuang. Ya. Jadi beruntungnya aku punya ayah yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dia itu bukan sekedar ayah, tapi dia seorang nahkoda kapal yang bukan untuk keluarganya doang, bahkan bisa buat semua orang. Nah, itu kehebatan ayah aku. Jadi dia bisa membangun orang, dia bisa memotivasi orang, dia bisa menaruh mental orang tuh menjadi segala kemampuannya tuh maksimal. To the top ya. Iya, jadi semua orang tuh bisa dapat kemampuan tertingginya kalau sama ayah aku.
Itu yang ayahku selalu ajarin ke semua anak-anaknya, ke 11 anak. Ini kan H-1 kamu dapat tawaran. Wejangan dari Abi itu apa? Ini begitu dekat sekali dari tawaran sampai dengan hari-hanya. Dengan hari H. Persiapan berarti Persiapannya sangat pasti minim banget. Wejangan dari Abi apa? Sebenarnya saking cepatnya sampai aku nggak sempat ketemu ayah karena baru dipanggil langsung jalan latihan. Cuman dari kecil aku udah ditanamin untuk mempunyai mental champion. Mental champion. Jadi kita jangan ngelihat kalau misalnya ada orang udah latihan lama bertahun-tahun. Jangan ngelihat itu. Walaupun kita baru mau latihan. Belum tentu ya. Belum tentu dia bisa jadi champion. Setuju. Tapi kalau kamu punya mental champion, yaitu adalah yakin kalau kamu bisa 1000%, Ya. apapun gak ada yang impossible. Setuju. Sai, kan kemarin kamu sempat mau ikutan PON ya? Betul. Di Aceh dan juga di Sumatera Utara. Kemudian tidak jadi. Itu pasti membuat mental kamu sempat down. Kemudian harus bertanding di cabang olahraga yang berbeda. Gimana cara membuat mental kamu yang sempat down, kemudian kamu harus bangkit kembali dan membuktikan gue ini bisa nih. Yang pertama, tujuan aku menjadi atau ikut turnamen atau pengen ikut salah satu ajang yang besar di Indonesia yaitu PON. Itu kan benar-benar aku pengen berprestasi untuk Indonesia. Karena sebelumnya aku nggak pernah turnamen dalam Indonesia. Jadi aku selalu turnamen di luar. Pertama turnamen golf pun di luar. Jadi setelah pertama kali aku turnamen di golf di luar dan beberapa turnamen di luar juga alhamdulillah kebanyakan yang menang dan dipanggil di Indonesia untuk turnamen. Nah, jadi emang goals awalnya adalah untuk membawa nama Indonesia keluar. Itu. Jadi kemarin sempat yang nggak jadi turnamen di dalam negeri, alhamdulillah aku langsung diundang untuk turnamen luar. Oke. Membawa nama Indonesia keluar dan alhamdulillah memenangkan Indonesia di luar. Jadi bukan membawa nama provinsi lagi, tapi membawa nama Indonesia. Indonesia. Itu yang membuat dia pastinya bersemangat untuk ikutan kompetisi apapun. Golf udah, kemudian juga renang. Mau ikut kompetisi apa lagi? Wah, Nyanyi dong Sai. iya. Kompetisi. Harus belajar sama ini dong kakak dong. Kamu pasti bisa semua, aku yakin. Kan seperti yang Aku aja bisa, kamu pasti bisa. Iya, dia aja mau Dia aja nyanyi. Ya udah deh Sai, balet aja Sai, balet. Balet tuh. Tapi keren ya. Ini mungkin karena support system keluarga yang sangat luar biasa, mendukung satu sama lain. Tapi kalau ngomongin soal keluarga Gen Halilintar, kita juga akan hadirkan mereka, di mana kemarin juga Pak baru kasih surprise untuk salah satu anggota keluarganya. Yang dibilang kalau saya Halilintar bilangnya adalah nahkoda bagi keluarga mereka. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia keluarga Gen Halilintar. Welcome back. Kagetin kamu keluarnya. Tiba-tiba, masuk dong. Silakan Mami boleh ke depan, Sai juga boleh bergabung. Sai, Keluarga sini, Gen Sai. Halilintar. Silakan sapa dulu Sobat Ambiar. Alanya Gen. Oke, attention please. Gen Halilintar. My family, my team. Welcome back. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. 1, 2, 3, terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Kemarin Abi baru ulang tahun ya. Iya dong. Selamat ulang tahun Abi. Selamat ulang tahun, Abi. Panjang umur, sehat selalu. Sebagai keluarga yang kompak, mereka juga kompak kasih surprise untuk Abi yang berulang tahun. Kita mau kasih lihat surprise-nya seperti apa. Silakan. Keluarga Gen Halilintar. Kompak banget ya. Ya seru banget deh. Alhamdulillah. Lagi di mana itu, lagi perjalanan nih? Itu perjalanan dari luar kota menuju Jakarta. Jadi makanya itu kita semua ada dengan anak-anak 9 orang. Pas jam 12 malam. Pas 12.00, pas 00.13 katanya. Karena Abi itu lahirnya tanggal 13. Bulan Oktober ya. Dan itu nama Halilintar tuh ada di surat 13 ayat 13. Iya. Oh, Masya Allah. Surat Halilintar. Ulang tahun keberapa kemarin? Ulang tahun usia pensiun, 56 tahun. Oh 56 Di usia 56 tahun. Kalau menurut Mami sebagai istrinya yang selalu mendampingi selama ini, apa sih berkah yang dimiliki oleh Abi dan selalu dibagikan untuk anak-anak dan juga orang-orang sekitar? Masya Allah ya, kalau Abi itu hidup bersamanya itu selama, ini kan nanti akhir tahun jadi 32 tahun perkawinan.
Alhamdulillah itu tidak pernah ada yang monoton, tidak pernah ada jemu, tidak pernah ada bosen. Setiap hari is a colorful day, is an interesting day, and penuh dengan pengajaran. Penuh pengajaran, penuh dengan variasi, pokoknya nggak ada yang... Kayak namanya ya, Halilintar. Halilintar gitu, jadi... Selalu menggelegar dan nggak ketebak ya. Iya, iya. Dan selalu mengingatkan kita dengan itu yang simbolnya Gen Halilintar. Apa tagline kita, stay connected to God. Stay connected to God, selalu terhubung dengan Tuhan ya, selalu melibatkan Tuhan. God first. Betul, betul. Tapi harapannya dari Umi untuk Abi itu apa sih di usia ke-56 ini? Harapan Umi semoga sebenarnya bisa dibilang apa ya? Karena yang ada adalah kesyukuran yang setiap hari bertambah-tambah karena melihat Abi itu apa ya? Dengan bertambah usia tuh semakin bijak, semakin sifat-sifat takwanya itu semakin menonjol gitu. Jadi kita tuh memang namanya idola dalam rumah, dalam keluarga. Jadi kita melihat Abi tuh semakin bersinar gitu. Jadi kita Kayak malah makin muda ya, makin Ya, tambah itu. umur makin muda, makin ganteng, terus badannya juga makin ini. sekarang beratnya malah Iya. paling. Jadi dia kan kemarin sama Sai kan berat Abi 59. Walaupun dia sterek, apa maksudnya muscle gitu, tapi lean banget kata Sai. Abi nggak bisa kayak gini katanya. Mesti ini Abi mesti bulking katanya. Jadi sekarang Abi udah hampir 70 kilo. Oh jadi nge-gym, Iya. masa ototnya Jadi sekarang bertambah. ya, jadi proteinnya ditambah segala macam, tapi sekarang lagi masa cutting kata saya. Jadi mesti di shaping muscle-nya gitu ya. Oh, supaya lebih kelihatan lagi Yes. ya muscle-nya. Oke. Tapi kalau buat anak-anak di mata kalian tuh anak-anak Abi nih. tuh Abi yang seperti apa? Sosok seperti apa? Bukan seorang ayah doang tapi juga mentor. Terus orang yang apa sih Coach ya? sabar banget, super sabar, bayangin anaknya 11. Role sabar model. banget. Terus kayak apa sih kreatif banget juga. Terus anak mudanya nggak ketinggalan banget sama anak-anak kayak gini. Terus support parah kayak Terus kayak penyemangat juga. ya. Penyemangat. Tentu Terus pasti. juga potential. Salah satu yang paling penting adalah mental coach. Yes. Mental coach. Yes. Kenapa kamu sampai bisa bilang mental coach? Mental apa ya? Maksudnya apa yang diajarkan Apa yang oleh diajarin Papa? Abi sampai kamu bilang, Mental. he's my mental coach. Jadi kuat ya dasarnya ya. Beliau membuat kita semua, yang tadi aku bilang, full potentialnya keluar. Karena dibikin kita tuh nggak pernah, walaupun dulu backgroundnya kita nggak punya apa-apa dari kecil, tapi selalu punya cita-cita yang setinggi mungkin. Ya. Dan ayah selalu yakinin itu akan terjadi, itu akan terjadi. Dari kecil, Gak ada yang nggak mungkin. nggak ada yang nggak mungkin. Jadi bayangin setinggi-tingginya cita-cita. Exactly. Jadi dia bisa bikin semua anak-anaknya itu menonjol potensinya masing-masing. Masing-masing. Yang berbeda-beda, That's so true. yang paling the bestnya. Dengan 11 anak. Yes. Pasti Luar bukan biasa hal yang ya. mudah ya. Iya. Tapi Mami ini jadi perhatian kita juga nih. Banyak netizen yang nanya ketika ngasih surprise kan di dalam mobil. Kok nggak ada Ata, nggak ada Torik. Mereka pada kemana? Ngasih surprise juga nggak sih? Nah justru itu kan itu dalam perjalanan dari luar kota. Jadi ya memang yang ikut tuh yang 9 anak ini yang selalu ikut kita kemana-mana. Yang 2 kan sudah berkeluarga. Jadi mereka tidak ikut dan mereka setiap hari nanya, Mi kapan nih kita kapan gitu kan. Karena Abi itu paling nggak mau ya sebenarnya orangnya itu nggak terlalu suka kalau misalnya orang bikin Perayaan. perayaan. Pesta-pesta. Tapi kalau orangnya susah. Jadi Abi Ya, mau bener-bener nggak mau orang terpaksa. nggak mau yang terpaksa misalnya lagi terlalu sibuk memaksakan itu Abi nggak mau gitu. Jadi bener-bener sepenuh hati, sepenuh jiwa, memang seberapa bisanya gitu. Lagi lenggang gitu waktu. Iya kayak gitu. Benar-benar dari hati tulus. Dari gitu, hati nggak tulus. terpaksa. Nah jadi kan anak-anak yang 2 ini ada yang ke Aceh, ada yang ke Jepang, ada yang segala macam. Jadi kita sedang mengaturkan waktu yang betul-betul bisa berkumpul. Insya Allah Deket ini. dalam beberapa hari ini. Oke, jadi memang belum ada perayaan bareng-bareng. Ya jadi yang ada kemarin baru kita aja. Ya dari hari H itu semua anak kayak yang apalagi yang 9 anak yang di rumah. Dari pagi itu Fateh udah booking golf buat main rame-rame. Birthday golf. Di Pondok Indah. Iya. Terus habis itu pokoknya full dah semua anak-anak, ada yang kasih ini, ada yang bikin kue, ada yang bikin acara, ada yang potong kambing. Kesukaan Ya. Abi kan makannya Ya kesukaan Katan dia kan bikin acara di rooftop. Iya. Dia bikin acara di rooftop, kita bikin syukuran dengan hostnya, potong hostnya, kambing, iya. dia hostnya. Kemudian anak-anak juga bikin surprise. Nah ini yang kita belum spill ya, tapi ini pertama kali spill di pagi-pagi Abi. Apa tuh? Yes. Jadi mereka ini rupanya patungan. Buat kasih hadiah ulang buat Abi. Tapi ini kita belum spill malah ya. Malah kok jadi Iya. cerita di pagi-pagi ambiar. Oke, apa hadiahnya? Apa patungannya tuh hadiahnya apa? Jadi mereka ini patungan, ini saya terharu banget. Karena di situ mereka nih hasil didikan Abinya tuh punya pikiran yang jauh.
pikiran yang jauh ke depan dan smart, karena mereka patungan malah ngasih hadiahnya atau apa ya Mas Rian? Mereka kasih hadiah emas. Emas. Berapa kilo, Mi? Nah itu Umi nggak boleh spill, tapi itu Umi terkejut, maksudnya wah kalian mikir ya mau kasih hadiah emas gitu. Kalau misalnya ngasih hadiah barang kan kadang-kadang nggak sesuai dengan yang Abi mau. Kalau mau kasih hadiah uang mengalami inflasi kata saya kan. Jadi kalau hadiah emas nih Umi sekalian investasi. Kapan Abi mau cairin tinggal dicairin dan nilainya bisa berlipat-lipat katanya. Iya. Gitu ya. Jadi alasannya karena buat investasi nggak kena Hebat lu inflasi. anak-anak tuh. Oke, wow. Luar biasa. Jangan dari abinya Pikiran juga. pola pikirnya Hebat bagus ya. Iya, Hebat. kalau gue ulang tahun, aku sedih kalau Abi kan dikasih emas ya. Kalau aku ulang tahun, kan dikasih apa coba? Apa? Hair dryer. Terakhir Dewi ulang tahun juga dikasih mas. Mas Mas apa? apa? Mas, transfer mas. Tapi Dewi sering kasih emas buat mamahnya ya. Oh, Luis, buat aku hadiah yang terindah itu emas dan berlian buat Iya, Mami. tapi itu bentuk investasi ya, betul. Kami juga setuju. Betul. Tapi salah satu bentuk investasi juga adalah anak. Karena tentu saja anak yang lahir, yang soleh, soleha bisa mendoakan orang tuanya Iya, di kemudian amin, hari. amin. Yang pastinya akan bermanfaat bukan hanya di dunia tapi juga di Di akhirat. akhirat. Kalau ngomongin soal anak, kita mau lihat yang satu ini. Jambakan Momongan Alia Mas Said berharap tak sebanyak Gen Halilintar sekuatnya aku. Ini statementnya Alia Mas Said, sekuatnya aku. 11, banget sih. ibaratnya itu asumsi kami 11 kayaknya kok aku nggak kuat kalau Alia bilangnya begitu. Tanggapannya Mami? Oke, kalau soal jumlah anak itu memang itu bukan kuasa kita ya. Jadi itu sebenarnya kuasa Tuhan, bener nggak? Karena Abi tuh pas mau nikah, pas baru nikah bilang sama Umi, Abi tuh kepingin ya kalau bisa tuh minimal 13 lah ya, kata Abi gitu. What? Gitu kan, kami masih di semester 3 di ekonomi UI. Hah? Baru kurang 13 kan itu shock banget ya. Nah tapi ternyata setelah dikasih 11, Abi bilang alhamdulillah kita syukur gitu ya. Jadi even soal jumlah-jumlah itu memang semua udah ketentuan Tuhan. Betul. Iya. Betul. Tapi Mami sebagai mertuanya Alia Mas Said itu nanti apakah sempat kepikiran juga sekarang, ntar nanti kalau dia udah hamil 1 kali bakal gue minta lagi. Lagi dong. Atau sudah ada pertanyaan. Nggak pernah. Atau ada pertanyaan, kapan nih kalian? Oh enggak. Even mau tanya udah hamil belum aja Umi enggak. Jadi maksudnya kita tuh menghormati ya. Mereka tuh kan pasti berikhtiar segala macam. Kita nggak mau terlalu campur mau ini itu enggak. Iya, Jadi kita biar jadi Setuju. ya mertua orang tua yang lebih bijak aja gitu ya. Kita mendoakan mereka. Betul. Ya. Ini kalau buat anak-anak kan kalau lihat Umi itu kan anaknya kan banyak gitu kan. Kalau kalian pengen nggak kayak Umi juga apa? Kalian mengikuti program yang saat ini dijalani oleh negara gitu kan? Cukup 2 anak. Itu zaman dulu, kalau sekarang udah enggak. Oh enggak Sekarang udah sekarang. enggak. Sekarang boleh. Tetap aja lah, tetap berlaku. Iya. Banyak-banyaknya Saya. kuat-kuatnya Aku mau lebih dari Kita Umi. beda-beda. Aku mau lebih dari Umi. Lebih dari Umi berapa? 17. Oh wow. Kidik. Jadi dia ngomong. Sesuai yang Allah kasih. Oke. Kalau kamu sayang? Aku juga sesuai yang Allah kasih juga. Kalau saya ini pengen 27 katanya. Oke. Enggak, sebenarnya aku udah doa, aku pengen punya anak banyak. Karena aku suka anak-anak dan suka pengen Bayi. ikutin Suka ayah. pusing lah yang jelas ya saya. Suka kayak ayah, pengen bisa ngelatih anak dan menjadi anak-anak kayak ayah semuanya. Oh. Jadi aku pengen menjadi pendidik dan seperti ayah lah. Tapi aku doa juga, kalau misalnya aku nggak bisa mendidik kayak ayah, jangan kasih aku anak. Ya. Oh wow, oke. Kalau Mas Romi Rafael ada kepikiran untuk menambah momongan lagi? Kayaknya kita perlu nambah deh. Ya semoga ya. Gak apa-apa. Kalau udah tutup pabrik juga nggak masalah ya kan. Yang paling penting bahagia dengan keluarganya sekarang. Tapi Mbaknya aja kalau bagus banget tuh Mas Romi. Kayaknya kita perlu nambah deh. kalau ngomongin soal Alia ya, kita tahu kan sekarang mereka punya rumah baru sama Torik. Tapi ini jadi pertanyaan juga nih dari netizen. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Nanti Mami sama yang lain boleh tanggapi dan juga klarifikasi. Setelah menikah dengan Alia Mas Said, netizen sebut Gen Halilintar jarang main ke rumah Torik. Ada aja netizen. Repot lu ada. Aja. Aduh itu. Tanggapannya gimana? Saya juga Ya udah terus terang, kenapa Atta sama Tori kita suruh tinggalnya berdekatan sama-sama di Pondok Indah? Karena setiap sore itu kita suka mampir. Jadi muter tuh ke rumah Atta, ke rumah Torik tuh sering gitu. Nah cuma kan nggak semuanya di sosial media. harus kan. iya dong. Alah. Ya seperti Maksudnya
netizen tuh selalu mengharapkan kita tuh kayak film gitu loh. Jadi kita apa yang kita lakuin semuanya harus ada Harus ada, videonya. bener. Dan harus ada story-nya, harus ada fotonya. Ya nggak juga. Padahal kan kita mau masa ke toilet mau ada orang. Benar. Mau ke rumah Bang Atta bisa sehari bisa 5 kali kadang-kadang. Iya benar. Cuman ya nggak perlu semuanya harus ada video. Kan? Tapi wajar gak sih kalau menurut kalian kalau misalnya netizen berasumsi kalian tuh kok kayaknya jarang banget main ke rumah Torik dan juga Alia karena memang tidak divideokan, tidak Kalau distorikan. aku sama Bung Fatih sama Katan tadi kemarin kita baru visit. Baru aja kemarin. Just a few weeks ago I visit again. We always love to hang out, you know what I'm saying? So like kita emang sering visit rumah Bang Tarik, rumah Bang Tapi ini Atta. juga jadi pengingat buat Sobat Ambiar termasuk netizen bahwa segala sesuatu kan gak harus diposting. Iya dong. Ada private life Dijadikan juga. konten, ya kan cukup mereka yang tahu seperti apa. Iya betul. Dalam 1 minggu emang biasa berkunjung ke rumah Atta atau Torik itu bisa berapa kali sih? Gak dibatasin sih, pokoknya kapan aja. Ya, Boleh iya. sama Iya. kakak. Orang deket banget. Iya, emang mau tinggal di kedekatan tuh biar kayak gitu, kayak mau nyari garam, oh ya ke situ. Tapi Mami sama Abi tuh tipikal orang tua kalau misalnya anak-anaknya lagi ada masalah sama pasangannya, ketika mereka menceritakan segala sesuatu, apakah memberikan solusi atau membiarkan mereka dengan permasalahan mereka menyelesaikan sendiri? Kalau dia bertanya kita pasti kasih Solusi gitu. Maksudnya kasih advice ya gitu. Tinggal nanti menerapkannya bagaimana itu bagaimana mereka. Serahkan, Iya. ya. Tapi Kita nggak pernah langsung campur gitu enggak. pernah nggak melihat atau merasakan kayaknya mereka lagi ada masalah, tapi Mami mencoba menahan diri untuk tidak ikut campur atau memberikan nasihat? Ya kalau misalnya Umi nggak ditanya ya, Umi ngasihnya tuh lebih bersifat umum-umum aja gitu loh. Jadi nggak pernah yang kamu ini ya, itu ya, lagi gini ya gitu, enggak kayak gitu loh. Jadi lebih kayak yang sifatnya umum, nanti dia jadi curcol sendiri. Iya, nanti kalau gitu jadinya jauh ya, mantu Iya. juga akhirnya. Tapi untuk sekarang ini entah itu dari Atta ataupun dari Torik suka cerita nggak kan mereka sudah berumah tangga. Suka spill dikit kan misalkan ada masalah dalam rumah tangga itu kan udah hal biasa ya Umi. Suka cerita nggak? Ada ya dia cerita tapi nggak yang terlalu ini, nggak terlalu Dalam detail. ya. Nggak terlalu detail. Iya. Iya namanya orang tua ya, kalau misalnya anak-anak ada masalah, kalau misalnya mereka mau mencari jalan keluar atau Iya. minta solusi akan diberikan, tapi kalau Betul. tidak cukup mendoakan. Iya. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi Anda. Iya,